Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua, anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu akan memperkenalkan diri, yaitu Ibu bernama Latifah. Sedangkan pelajaran yang Ibu ampukan adalah sejarah Indonesia. Baik, sebelum kita memulai mengenai pelajaran kita ini, Ibu akan menerangkan sedikit aja mengenai sejarah. Apa itu sejarah? Ya, sejarah itu adalah menceritakan masa lalu untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Oke, seperti yang Ibu ungkapkan tadi, Ibu akan atau memberi pelajaran yang Ibu ampukan adalah sejarah Indonesia. Kita tahu bahwa sejarah itu ada dua, sejarah Indonesia dan sejarah peminatan. Sementara Ibu adalah akan menerangkan atau akan memberi pelajaran mengenai sejarah Indonesia. Sedangkan kamu bisa memperhatikan bahwa judul atau KD yang akan kita pelajari adalah kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu Melanesoid, Proto, dan Dendro Melayu. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai asal-usul daerah atau nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, asal-usul bangsa Indonesia atau daerah nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu ada beberapa ahli. Cuma di sini Ibu hanya menerangkan atau mengungkapkan dua teori. Yang pertama, menurut Dr. Randus Muhammad Ali. Yang kedua, Profesor Dr. H. Kerens. Jadi kamu bisa melihat ya sendiri apa itu menurut Ali dan apa menurut H. Kerens. Yang kedua, yaitu kehidupan awal manusia Indonesia. Jadi kita tahu kehidupan awal manusia itu bagaimana. Nah, kamu bisa melihat di sini, ya. Yaitu awalnya, Ibu tidak menceritakan dari awalnya sekali, karena kamu bisa nanti membacanya sendiri. Yang jelas itu pembagian zaman. Pembagian zaman menurut atau berdasarkan arkeologi itu ada 4. Ya, yang pertama adalah Paleolitikum. Jadi kamu bisa melihat di sini, ya, Paleolitikum. Paleo itu artinya, Paleolitikum artinya zaman batu tua. Paleo itu tua, litikum itu adalah batu. Sedangkan manusia-manusia pendukungnya bisa kamu lihat sendiri di sini, yaitu ada Pithecanthropus, ada Homo solensis dan Wajakensis. Kemudian lagi cara hidup. Nah, kita tahu ya bahwa cara hidup manusia praaksara ini, yaitu yang pertama mereka ini berburu atau meramu. Berburu itu mencari makanan yang ada di sekitarnya, ya. Begitu juga meramu, ya. Sedangkan kehidupan mereka ini berpindah-pindah, karena mereka ini berburu, tentu sudah habis makanan satu tempat ini, maka mereka harus mencari ke tempat yang lain. Inilah namanya nomaden. Ya, itu kehidupannya. Jadi berpindah-pindah. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu zaman Mesolitikum. Ya, zaman Mesolitikum itu zaman pertengahan. Kamu bisa melihat di sini zaman batu tengah atau Mesolitikum. Pertengahan, maksudnya begini, pertengahan dari zaman Paleo ke zaman Neo nantinya. Jadi itu pertengahan. Zaman Mesolitikum ini kehidupannya masih seperti zaman Paleolitikum, yaitu mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Cuman di sini ada sebagian sudah mulai menetap. Makanya zaman ini disebut dengan zaman semi-sedentil. Ya. Nah, itu. Jadi sedangkan alat-alatnya juga sama. Ada namanya kapak genggam, ada namanya kapak primbas, ya. Kemudian ada lagi namanya alat-alat dari
tulang, dari tanduk. Nah, ini ya Mesolitikum. Nah, yang berapa dah? 2 ya, sudah 2. Yang ketiga itu namanya Neolitikum. Neolitikum itu adalah zaman batu muda atau baru. Neo itu baru. Ini zaman ini disebut juga dengan zaman revolusi yang terbesar dari masa Paleolitikum ke Neolitikum. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dari Paleolitikum itu dan juga Mesolitikum masyarakatnya nomaden, ya, berpindah-pindah. Tapi zaman Neolitikum ini sudah menetap, ya, hidupnya menetap atau sidental, ya, sudah menetap. Kenapa mereka ini dikatakan sudah menetap? Karena mereka sudah mulai bercocok tanam, ya, sudah mengenal kepercayaan, sudah mengenal beternak. Ini revolusi besar. Kemudian juga Neolitikum ini juga disebut dengan food producing. Kalau tadi Paleo disebut dengan food gathering, tapi kalau Neolitikum itu food producing. Nah, kamu bisa melihat di sini bahwa peninggalan zaman Neolitikum itu ada namanya kapak persegi, ada namanya kapak lonjong dan lain sebagainya. Jadi kamu bisa melihat di sana mana yang kapak lonjong dan mana yang kapak persegi. Oke, selanjutnya adalah zaman batu besar. Zaman batu besar ini disebut dengan Megalitikum. Mega itu besar. Cuma zaman ini hasil-hasilnya atau peninggalan-peninggalannya terbuat dari batu-batu besar. Ya. Batu-batu besar yang dionggokkan, kemudian ditegakkan dan lain sebagainya. Jadi di sini kamu bisa melihat, ya, bisa melihat sendiri bagaimana, ya, zaman batu besar ini. Di sana ada menhir, kamu bisa melihat ya menhir, ada namanya dolmen, ada namanya punden berunda-unda dan lain sebagainya. Oke. Itu tadi mengenai peninggalan-peninggalan. Sekarang kita lanjut mengenai rumpun bangsa Indonesia, yaitu ada namanya Proto, ada namanya Dendro, dan ada namanya Melanesoid. Ini Ibu hanya menerangkan 2 hal. Yang pertama Proto Melayu. Ya, Proto Melayu ini datang sekitar 1500 SM. Ingat ya, kita jangan salah M, tapi SM sebelum Masehi. Ya, jadi Proto Melayu ini sekitar, berarti kita belum masuk Masehi, berarti tahun 1500 SM. Di sini Ibu cuma sedikit, yaitu ciri-cirinya aja. Ya, ciri-cirinya kulit berwarna kuning kecoklatan, rambut lurus dan matanya sipit. Kemudian Dendro Melayu, ya, datang ke Indonesia itu sekitar tahun 500 SM, ya, sekitar tahun 500 SM sebelum Masehi. Sedangkan ciri-cirinya, ya, agak beda dengan Proto Melayu, bahwa kulitnya sawo matang, rambutnya lurus, badannya tinggi ramping, bentuk mulut dan hidungnya sedang, kemudian tulang rahangnya lebih kecil. Kemudian itu aja yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini atau pertemuan ini. Kita akan sambung ke pertemuan berikutnya. Ibu udahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.